Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini akan saya bahas lagi mengenai wireless di Mikrotik. Di sini saya punya dua AP, dua router port, ada RB941 dan RB sama 941, hanya saja jenisnya satunya adalah Haplet Tower ya, TC ya, jadi dia bisa didudukkan gitu ya. Ini satunya RB yang model desktop gini. Ya, ini sama-sama produk Mikrotik, hanya beda model gitu ya. Tapi kalau customnya sama. Nah, di sini nanti akan saya setting gitu ya. Saya setting yang ini sebagai AP, yang ini sebagai station. Kalau di pertemuan sebelumnya saya bahas bahwa kamu sebagai station yaitu kamu koneksikan dengan perangkat lain merek Linksys atau produk Cisco ya. Tapi di sini saya menggunakan sama Mikrotik. Jadi pertama di sini akan saya config sebagai AP gitu ya. Access point berarti dia ditembak atau memancarkan, yang satunya nanti sebagai station ya. Coba perhatikan baik-baik, saya harap nanti kamu bisa benar-benar paham dengan apa yang saya jelaskan gitu. Pertama, biasa ya, powernya harus sudah ditancapkan, kemudian kabelnya ditancapkan port selain nomor 1, karena secara default port nomor 1 itu diblokir ya, one-nya. Walaupun ini sebenarnya sudah saya reset dengan tidak ada konfigurasi sama sekali ya. Terus kemudian lampunya biasakan menyala ya di port internetmu, supaya nanti kita sudah nggak ada kendala koneksi fisik ya, di layer satunya sudah nggak ada kendala, jadi tinggal meremote saja. Kemudian di laptopnya pastikan sudah terinstall Winbox. Kemudian kita next bar, di sini kelihatan MAC address-nya, IP-nya 0 karena tidak ada konfigurasi sama sekali. Saya koneksikan menggunakan MAC address. Ya, seperti biasa, saat pertama kali kita konfigurasi, kita kasih identity dulu atau name dari perangkat tersebut, gitu ya. AP praktek misalnya. Oke, sudah ganti namanya, kemudian interface-nya di sini karena kita akan praktek VLAN. Di sini VLAN-nya secara default dia di disable ya, warna abu-abu. Kemudian yang kedua di sini tadi ke laptop saya kasih identitas laptop misalkan. Nah, atau bisa kamu tulis juga klien gitu ya, klien. Kemudian VLAN ini VLAN AP misalkan ya. Oke, kemudian saya enable untuk mengaktifkan, atau nanti juga bisa di enable di kemudian setelah mau di setting, setelah di setting. Nah, oke, di sini kita coba klik Advanced Mode supaya kelihatan semua menunya, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin dia sebagai AP atau pemancar, maka mode ini kita rubah menjadi AP Bridge. Ya, ini BGN kita aktifkan semua aja, nggak masalah. Kemudian SSID, misalkan SSID adalah sinyal yang akan dipancarkan, misalkan AP praktikum. Misalkan. Kemudian radio name ini sebagai identitas daripada wireless card-nya juga bisa kita kasih mungkin AP atau access point. Ini juga bisa. Tidak harus sama dengan SSID. Kemudian protokolnya kita rubah menjadi ANI saja, tetap nggak apa-apa. Yang bawah tidak kita rubah terlebih dahulu. Kemudian kita apply. Ya, di sini kita ketahui bahwa frekuensi yang kita gunakan adalah 2412. Ya, secara default, meskipun kita juga bisa memilih misalkan 2432. Misal kita klik, kita apply gitu ya. Setelah kita setting ini lengkap gitu ya. Di sini secara default ini sudah menjadi AP, cukup kita enable. Kita enable, kita lihat di sini adalah running AP ya. Ada running AP. Oke, sampai di sini maka setting wireless-nya itu sudah jadi ya, sudah jadi. Kalau kita ingin melihat konfigurasinya, kita bisa pakai new terminal gitu ya, interface wireless print gitu ya. Maka di sini ada keterangan konfigurasinya. Dia sinyalnya namanya SSID-nya AP praktikum, frekuensinya 2432. Kemudian di sini 2,4 GHz, channel width-nya 20 MHz, scanlist default dan lain-lain.
Kemudian protokolnya any. Kalau any berarti nanti semua protokol dijalankan ya, atau belum kita setting gitu ya. Atau kalau memang ingin kita setting gitu ya, kita bisa gunakan 802.11 sebagai standar daripada protokol yang biasa digunakan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti alat ini sudah jadi gitu kan ya, sudah jadi. Maka di sini saya coba aja, saya copy ini ya, saya copy aja. Sebenarnya bisa aja nggak di copy ya. Saya copy, saya masukkan notepad ya, untuk dokumentasi aja ya. Nah, ini kan ada beberapa identitas ya. Yang kita pakai adalah AP-nya AP praktikum, frekuensinya 2432, bannya ini ya, identitas daripada konfigurasinya. Nah, berikutnya kita akan mencoba konfigurasi pada sisi station ya. Jadi perangkat ini tadi sudah siap jadi AP ya, jadi AP. Atau lebih lengkapnya kita setting IP address saja. Kita setting IP address juga. IP address gitu ya, untuk wireless ya, WLAN ya. Saya kasih IP 192.168.71.1/24 misalkan. Saya apply, di sini miring karena belum ada yang connect sama sekali ya. Kemudian saya kasih juga DHCP server untuk WLAN-nya supaya nanti begitu connect kliennya dapat IP DHCP gitu ya. DHCP setup, next. DNS-nya bisa saya kasih IP juga dengan 71 tadi. Oke, 1. Next, oke ya. Oke, di sini sudah jadi AP-nya. Maka di sini kabelnya saya coba cabut, yang lainnya ya saya gunakan untuk nge-remote sisi station. Tapi ini untuk adaptornya tetap saya on-kan supaya dia tetap berfungsi sebagai AP gitu ya. Oke. Berikutnya saya pasang di sini. Ini kabel adaptornya juga sudah terpasang. Saya pasang di port nomor 2 ya, selain nomor 1. Pastikan lampunya menyala ya, pastikan lampunya menyala. Oke, sekarang saya cancel di sini, saya refresh lagi, maka di sini terlihat ada mikrotik juga yang satunya gitu ya. Saya connect. Oke, di sini juga sudah tidak ada konfigurasi sama sekali ya, default configuration. Kemudian dengan interface-nya WLAN-nya mati ya. Misalkan di sini saya tunggu dulu ya sebelum config lainnya. Pastikan kita mengasih identitas ya. Station 1 misalkan gitu ya. Station 1. Ini sudah ganti namanya, kemudian interface-nya Ether 2 saya kasih ke laptop atau client. Ya, client LAN misalkan gitu ya. Kemudian wireless card-nya saya kasih identitas WLAN 1 station. Oke. Saya apply, maka di sini ganti namanya ya. Kemudian di wireless gitu ya, di wireless karena ini akan saya jadikan sebagai station atau nembak gitu ya. Saya advance mode ya, saya advance. Tadi kan kita sudah punya identitas tadi kan, punya rekaman tentang SSID daripada AP yang kita konfigurasi. SSID-nya adalah AP praktikum ya. AP praktikum ini bisa kita copy supaya penulisannya tepat nanti. Ini kita paste. Kemudian di sini radionimnya bisa pakai station 1 misalkan gitu ya, sebagai identitas. Kemudian protokolnya tadi 802.11 atau kita buat any juga nggak masalah ya, karena dia sebagai station, CW-nya sama. Kemudian di sini sudah jadi, kemudian saya apply gitu ya, saya apply tes. Kemudian tadi kan masih di disable kan ya, maka kita enable, kita lihat apakah dia akan connect. Dia searching gitu ya, dia searching lah, dia connect to ESS. Di sini terlihat bahwa dia statusnya itu sudah connect, harusnya seperti itu ya. Dia sudah connect dengan AP praktikum yang tadi kita buat kalau dia sebagai station ya. Yang perlu Anda ketahui di sini tadi gitu ya, di sini tadi kita tidak melakukan konfigurasi security sama sekali ya, enggak, kita tidak melakukan konfigurasi security sama sekali, maka dia langsung otomatis bisa connect gitu ya. Nah, tadi kan kita sempat mengkonfigurasi tentang IP address ya. Nah, ini kan belum dapat IP address kan?
maka kita bisa menambahkan DHCP client karena si AP tadi sebagai DHCP server kan, maka si station sebagai DHCP client supaya dia mendapatkan IP address secara otomatis dari AP. Maka bisa kita tambahkan di sini di WLAN stationnya karena yang connect adalah wirelessnya, maka kita tambahkan di sini di interface WLAN station. Kita buat OK. Maka dia harusnya nanti dapat IP 71.254. Oke. Sampai di sini berhasil ya, konfigurasi sisi AP dan sisi station. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, berikutnya kalau kita ingin konfigurasi security, gitu ya, konfigurasi security pada sisi apa? Pada sisi AP ya, karena yang harus kita konfigurasikan AP dulu ya. Maka saya coba contohkan di sini, saya akan memainkan namanya room on ya. Room on itu kita bisa meremote jaringan sebelah selama dia bisa connect gitu ya. Di sini saya IP nextdoor saya aktifkan gitu ya. Di sini kan terlihat gitu ya, AP praktikum gitu ya, dia connect dengan WLAN station. Ya. Saya coba apakah saya bisa meremote ini tanpa saya harus memindah kabelnya. Ya. Kan kalau lepas pasang nanti akan butuh waktu ya. Saya double klik, saya coba make telnet, saya login menggunakan admin tanpa password. Nah, saya sudah login ke router sebelah. Ya. Oke ya. Kemudian saya aktifkan room on-nya karena saya di sini menggunakan CLI ya. Saya tidak menggunakan Winbox untuk meremote-nya. Saya akan masuk ke tool room on, set enable yes. Script saya buat scriptnya misalnya 1 2 3 4. Oke ya. Dia room on-nya sudah saya aktifkan gitu ya. Ini kan kalau kita main mode CLI. Tetapi kalau kita main mode yang Winbox, saya mengaktifkan jadi dua sisi ya. Sisi AP sudah saya aktifkan room on-nya. Ya. Kemudian saya aktifkan di sini tool room on ya. Kalau ini sisi station, saya menggunakan Winbox. Saya centang passwordnya tadi 1 2 3 4. Saya oke ya. Berarti dua-duanya antara station dan AP sudah saya aktifkan room on-nya ya. Maka berikutnya saya bisa meremote pada sisi AP. Contohnya begini, saya klik di sini. Ini belum saya konfigurasi IP address ya. Untuk sisi station boleh saya konfigurasi IP address dulu ya. Oke, saya konfigurasi IP address-nya dulu aja supaya nanti nggak bolak-balik putus. Oke, IP address saya tambahkan pada sisi klien ya. Saya kasih IP 192.168.72.1/24. Saya apply. Oke. Kemudian saya tambahkan juga DHCP server supaya laptop saya otomatis dapat IP address ya. IP DHCP server, DHCP setup pada bagian enter 2 LAN ya. Next. Ini 71.2 72.1 ya. Next. Oke, sekarang saya coba aktifkan DHCP di laptop saya. Apakah dia akan dapat IP address dari LAN-nya? Ya, dapat 72.254 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di Winbox gitu ya. Di Winbox kita refresh. Nah, dia sudah punya IP 72.1 ya. Sekarang kita remote lagi. Oke, kita bisa melihat pelaporan DHCP yang dipinjamkan di DHCP server list ya. Ini laptop saya connect gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita akan meremote AP tanpa memindah kabelnya, gitu kan ya. Maka di sini 72.1 saya connect to room on. Ya. Ini kan kalau kita next kan hanya kelihatan station kan? Saya connect to room on. Maka di refresh ini ya, AP praktek akan kelihatan. Oke? Ya. Saya tanpa harus memindah kabelnya. Kemudian saya koneksikan. Ya, sekarang saya sudah
meremot AP praktek gitu ya, yang station yang ini ya. Saya bisa meremot yang sebelahnya menggunakan fasilitas room on. Oke ya. Ada tambahan tentang room on. Berikutnya saya akan menambahkan security. Kalau kita lihat di sini ada security di registration, kelihatan station 1 sudah connect ya. Dia tanpa security. Maka kita membuat sebuah security di sini ya, di security profile. Jadi kita nyoba menambahkan tentang security profile. Security profilnya misalkan password, set password gitu ya. Di sini saya tambahkan dinamik ya, saya centang 2 ya, atau 4-4-nya nggak masalah ya. Kemudian saya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 misalkan passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 untuk setting passwordnya. Saya tunjukkan passwordnya begini ya. Ini nanti otomatis ketika saya aktifkan, maka si station akan putus, harusnya begitu ya. Oke, ini belum saya aktifkan ketika saya klik OK. Ini kan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maka di setting wirelessnya ini harus saya aktifkan dulu. Oke, advance ya. Kita lihat di sini bahwa security profile-nya masih default. Ya, berarti dia tidak ada passwordnya. Maka untuk mengaktifkan password ini kita bisa pilih ini set password seperti profil yang tadi kita buat. Setelah ini saya apply, maka station harusnya putus ya. Si registration ini kan R ya. Ini habis saya apply harusnya putus. Saya apply. Oke. Saya lihat di wireless bagian sisi station ya. Nah, ini dia putus ya. Sisi station putus ya. Registration juga sudah nggak nyambung ya. Maka berikutnya supaya si station ini juga bisa connect pada sisi AP, maka kita setting security profile. Ya. Di sini ada security profile, ini saya copy aja ya. Set password. Ya. Kemudian saya rubah dinamik, tadi kita centang semua ya. Ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kita lihat, pastikan passwordnya. Oke ya. Oke. Ya, sudah jadi profilnya. Kemudian di registration dia juga belum connect ya. Dia juga belum connect. Maka di sini juga kita aktifkan sebagaimana di AP tadi. Kita masuk advanced mode. Kemudian security profilnya kita kasih set password. Kemudian kita apply. Searching ya, connect to ESS. Maka dia bisa connect kembali. Itu adalah settingan password yang bisa kita terapkan. Oke, itu security pertama dari Mikrotik. Kita bisa menggunakan password itu adalah settingan security yang umum atau standar ya. Maka berikutnya kita bisa melakukan filter MAC address ini ya. Sekarang kita sudah bisa meremote pada sisi AP lagi. Connect to room on. Oke, AP praktek sudah bisa kita remote lagi ya. Oke. Ini ya. Dia registration. Ya, dia connect. Tadi kita menggunakan security profile tingkat password. Berikutnya adalah kita akan memberikan filter, gitu ya, memberikan filter berupa MAC address. Di sini kan terlihat ada MAC address yang terdaftar, ya, terdaftar dari station 1. Supaya dia tidak connect atau hanya yang connect ke API-nya adalah MAC yang terdaftar, maka MAC ini bisa kita daftarkan ke access list. Bisa kita copy begini. Bisa kita copy begini atau gitu ya, kita klik kanan copy to access list. Ya, dia akan masuk di sini nantinya. Biasanya putus dulu. Sempat putus. Karena ada jedanya. Ya, dia terhentikan. Nggak nambah sama sekali. Ya, dia putus ya. Saya reconnect lagi.
Saya reconnect lagi. Ya, dia masuk di access list. Ini saya kasih komen station 1. Ya, saya tambahkan komenan access station 1 ya. Tambah ya. Nah, maka di sini ada komentar station 1. Di sini belum kita aktifkan security-nya, gitu ya. Belum kita aktifkan security-nya. Untuk mengaktifkan ini supaya aktif, gitu ya, supaya berguna, maka di wireless ini, gitu ya, di wireless ini kita hilangkan centang yang default ini, ya. Maka nanti yang bisa connect hanya yang MAC terdaftar, gitu ya. Saya oke. Seharusnya station saya tetap bisa connect karena tadi sudah saya masukkan ke access list, gitu ya. Ini kan sempat putus kan, dan butuh waktu connect yang agak lama ya. Nah, dia sudah connect lagi, ya. Sudah connect lagi karena dia sudah saya masukkan di sini. Maka selain yang terdaftar di sini, nanti dia nggak akan bisa connect dengan AP yang saya konfigurasi tadi. Oke, berikutnya saya tambahkan tentang scan list. Di sini coba Anda amati, gitu ya. Coba Anda amati. Ketika saya disable, gitu ya. Ketika saya disable, kemudian saya enable, maka di sini Anda nanti akan menemukan namanya searching, ya enggak? Searching. Dan butuh waktu sekian detik, gitu ya, sekian detik. Karena apa? Ketika kita disable kemudian kita enable, dia akan melakukan namanya scanning frekuensi seperti yang tertera di sini. Berarti ada berapa frekuensinya akan dia scan. Butuh waktu berapa detik, gitu ya. Sekarang saya coba disable, gitu ya. Saya disable, kemudian saya enable. Kamu amati di sini ada searching for network. Ya, dia butuh waktu. Ya. Saya disable lagi. Saya enable, dia butuh waktu. Oke, lebih terlihatnya di sini. Lihat di status ya, status. Kamu amati di sini nanti ya. Kamu amati, saya disable, dia mati kan? Kemudian saya enable, dia scanning 22, 37, 42, 57 ya. Baru dia connect. Berarti dia butuh waktu berapa lama? Sekian detik gitu kan ya. Maka itu kan butuh waktu, maka kita bisa mempersingkat. Kita sudah ketahui bahwa frekuensinya adalah 2432 ya. Kita ketahui bahwa dia frekuensinya adalah 2432. Maka di scan list ini bisa kita tambahkan frekuensi sebentar. Ya, frekuensinya di sini. Ini kita bisa tambahkan 2432 supaya dia nanti otomatis scanning pada frekuensi tersebut. Saya apply. Oke. Maka dia butuh waktu lebih singkat. Ini ya, silakan di ini. Saya disable dulu ya. Kemudian saya enable, maka dia hanya nyekan frekuensi 2432. Dia akan lebih singkat. Oleh karena itu, informasi ini tadi kita butuhkan ketika kita ingin koneksi yang lebih cepat supaya wirelessnya lebih terdeteksi ya. Tidak neko-neko, tidak semua frekuensi di-scan gitu aja. Saya rasa cukup untuk penjelasan tentang station dan AP pada bagian ini. Setelah ini bisa Anda coba secara mandiri.